Ziggy Desi Azevina Ziggy Zesya Zeovina Zabriskie. Nah dari situ saya kepo gitu. Kira-kira cerita pendek seperti apa gitu. Kebanyakan bikin novel kan yang kita tahu. Aku dapat pertanyaan itu juga dari editor. Ini kamu mau menjual sebagai cerpen atau novel? Itu novel. Cukup sulit ya sebenarnya. Kalau kita pengen cerita yang dalam tanda kutip normal ya. normal itu artinya gimana, Van? Gue ngerasa gaya penulisan Ziggy itu kalau teman-teman bilang dark gitu ya katanya. Kalau gue di beberapa kasus gue mungkin dia mencoba untuk menjadi thriller gitu. Gue bilang Ziggy ini old soul gitu, bukan old school tapi old soul. Jadi anak muda tapi dengan jiwa yang tua gitu loh. Bukan ngatain dia tua gitu, enggak, tapi teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Masih bareng gua Rane Hafid di Tangerang Selatan, ada Toto di Singapura, dan ada Steven di Surabaya. Udah gak di Surabaya deh, Steven udah balik ke Ambon. Karena kan dia pamer itu jalan-jalan ke perpustakaan keren banget tuh. Apa namanya, Van? C2O Library. C2O Library, itu keren banget. Gue baru tahu ada perpustakaan kayak gitu di Surabaya. Tapi emang menurut gue ini Steven mencoba genre baru dalam hal pre-wedding foto gitu kan. Orang-orang kan pre-wedding foto biasanya di mana? Dia di library. Jadi harus terhubungan dengan gue belum boleh buka ini ya. Gak boleh ya? Gak boleh ya? Bulan puasa jangan gibah. Gue kan mendoakan yang baik. Gak apa dong. Oh, itu mendoakan ya? Iya. Tapi oke, kali ini kita ngumpul untuk ngobrolin sebuah buku. Ini bagian lanjutan dari rekaman bareng-bareng yang kita lakukan ketika buku atau novel ini diluncurin gitu. Dan itu melibatkan beberapa podcast buku. Jadi nanti kita akan ceritakan lagi suasana di press conference itu. Nah, buku yang diluncurkan itu judulnya Tiga Dalam Kayu. Penulisnya, tolong Steven, nama lengkapnya? Nama penulisnya Ziggy Desi Azevina Zabriskie. Hampir, Toto. Gue nggak mudeng, gue bener. Gue susah gue mau ucapkannya. Gue tahu Ziggy. Iya. Kurang ajar, gue bisa dimaki-maki dengan sama para penggemarnya yang mulia Ziggy. Minta maaf ya teman-teman yang sudah lama jadi fansnya Ziggy. Kita baru kenal terus terang. Jadi waktu itu di acara press conference peluncuran bukunya, di bagian-bagian awal kita udah nanya gimana sih cara nyebut namanya yang bener. Kita ulang lagi ya cuplikannya ya, kayak begini nih. Jadi para podcaster buku ini kami akan bersimpuh di hadapan Yang Mulia Ziggy. Jadi kita panggil saja Yang Mulia Ziggy, apa kabar? Halo. Seperti biasa standar. Ziggy, kenapa mereka memanggil dirimu Yang Mulia? Aku gak ingat, udah lama soalnya. Kayaknya aku yang poin sendiri Yang Mulia Ziggy. Mungkin karena waktu masih sekolah, waktu masih kuliah, papa mau aku jadi hakim. Padahal Yang Mulia, jadi aku masukkan ke dalam panggilan Yang Mulia. Oke. Saya mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget. Karena kayaknya udah bosan juga Ziggy ditanyain itu. Tapi saya minta satu aja. How do you pronounce your name? Ziggy Zesya Zeovina Zabriskie. Ziggy Zesya Zeovina Zabriskie. Ziggy Zesya Zeovina Zabriskie. Gitu. Oke, jadi atas ajakan dari teman-teman dari KPG, kita beberapa podcast buku, yaitu Kepo Buku, Mas Ivan tentang buku, Mbak Irza bicara buku, dan Mbak Peti di podcast Main Mata, dan juga pastinya di podcast Kepo Buku, itu gabung buat bareng-bareng ngeluncurin novel barunya Ziggy. Jadi Toto ada di situ, Steven ada di situ, gitu. Jadi kali ini kita mau ceritain sedikit tentang press conference itu, dan juga kita mau ceritain tentang bukunya, gitu. Iya, betul. Mungkin Steven yang harus mulai nih. Nama bukunya Tiga Dalam Kayu. Van,
Kita masing-masing cerita dulu deh. Iya. Buku ini bercerita tentang apa? Karena banyak buku-buku Ziggy-nya yang lain nih. Bahkan dia ini kan salah satu award-winning author gitu loh. Dia itu penerima penghargaan sastra Badan Bahasa, juga nominasi Kusala Sastra Khatulistiwa dan sastra pilihan majalah Tempo gitu. Keren banget, men. Unik banget, Fun. Yap. Pertama kali saya tahu dari postingan Instagram penerbit KPG ini adalah kumpulan cerita pendek dari Ziggy. Nah, dari situ saya kepo gitu. Penasaran, kira-kira cerita pendek seperti apa gitu. Kebanyakan bikin novel kan yang kita tahu. Sampai akhirnya buku ke-34 ini akhirnya dirilis, dibikin PO. Saya beli duluan sebelum dikirimin dari penerbit gitu. Yang dapat surat segel itu ya. Yoi. Yang berisi karya selanjutnya ya Bang Rani ya. Bocoran kayaknya, bocoran karya selanjutnya. Dan apa ya, aku nggak menduga gitu ya. Ini tidak mudah ya untuk dibaca gitu ya, untuk dicerna gitu loh Bang Rani, Mas Toto. Jujur. Sebab susah ya, susah. Sebab apa ya? Sebab susah. Susah. Sebab susah. Dia tuh bikin deskripsi, dia bikin narasinya itu sepertinya tuh nggak straightforward gitu ya, aku rasa. Jadi harus sedikit bergulir kembali dulu. Oh ini ya yang diceritainnya dari awal seperti ini gitu ya. Itu dimulai dari kitab 1. Dan kalau teman-teman ingin tahu ini buku tentang apa, aku kira ini buku yang berbicara tentang kehidupan dari sudut keluarga, dari orang-orang di dalamnya, yang penuh dengan dinamika gitu ya. Jadi seperti yang aku cerita di peluncuran buku kemarin, ya anggap aja ini adalah sebuah sirkus kehidupan. Dengan segala hingar-bingarnya, dengan segala titik terendahnya mungkin gitu. Tidak mudah juga untuk direview sebenarnya ya, saya rasa. Banget. Itu. Banget. Karena itu ya. Karena ingat gak sih kemarin waktu launching itu Iya. masing-masing punya kesan yang berbeda gitu loh tentang novel atau kumpulan cerpen. Kalau Stephen bilangnya kumpulan cerpen, tapi surprisingly Ziggy bilang ini novel kan? Iya. Kalau kita ikutin sampai selesai ini seperti novel yang apa ya, yang memberikan ending yang cukup nendang, saya rasa. Dan ketika membacanya itu aku rasa teman-teman harus nikmati aja perjalanannya, tarik jeda kalau kamu merasa kamu perlu itu, dan nikmati sampai dari pertengahan hingga sepertiga akhir hingga selesai. Nikmati aja, nikmati naik turun cerita yang ada di dalam ini. Dan keberagaman ceritanya ya. Betul. Karena ini setelah kita udah ditemani sama cerita-ceritanya, kita bakal tahu tuh, oh sampul ini nih gambar sepatu, gambar piano, gambar bunga-bunga tuh apa itu? Ada maknanya semua gitu. Ada maknanya, iya. Satu lagi Bang Ranes, aku tuh benar-benar salut ya sama produktifnya Sesi. Dia bisa bikin karya-karyanya di dalam kurun waktu kepenulisannya yang cukup mudah gitu. Produktif, sangat produktif. Produktif lah, dia masih muda banget. Betul. Umurnya itu berapa ya umurnya kira-kira ya sekarang ya? 27, 28 gitulah. I see. Oke. Lu waktu umur segitu lu lagi ngapain tuh? Ada di mana tuh? Lagi nongkrong, biasa gue. Masih nongkrong. Warteg masih nongkrong. Ada satu review yang bilang bahwa ini sebenarnya novel distopian gitu loh. Karena memang cerita-ceritanya itu banyak yang ada nuansa-nuansa distopia gitu kan. Bahkan teman-teman yang ikut di peluncuran kemarin banyak yang sepakat bilang ini novelnya nyeremin banget gitu loh, nakutin gitu loh. Tragis gitu kurang lebih dari beberapa ceritanya. Terus gue tiba-tiba teringat pada tulisan di cover belakangnya. Dan gue bilang, gue setuju nih kalau dibilang distopian nih. Jadi di belakang covernya itu kan ada tulisannya gini. Di masa depan perpustakaan tak ubahnya pekuburan prahistoris. Di sanalah kita bertemu dengan seorang gadis dan 11 buku yang menceritakan sejarah dengan cara masing-masing. Cerita dalam buku-buku itu sering terasa ganjil, kadang terasa begitu asing, kadang pula sebaliknya terasa dekat. Seperti kita tahu tentang apa sebetulnya cerita-cerita itu. Setiap buku menyajikan cerita yang sepenuhnya berlainan dari buku lain, tetapi
kita sebagaimana gadis itu tahu bahwa ada satu hal yang menghubungkan 11 buku itu. Selanjutnya kita diajak tenggelam dalam dunia di luar buku yang tak kalah ganjil, asing, dan dekat. Jadi di situ gue bilang, bener juga nih kalau gue baca ingat lagi cerita-ceritanya. Karena struktur bukunya itu kan, kalau lihat daftar isinya kan ada buku 1, buku 2, buku 3, sampai buku 11. Baru nanti ada judul-judul lain yang mungkin dimaksudkan sebagai dunia di luar buku itu gitu kan ya. Ada judulnya tuh banyak bahasa asing lah. Mila Pit Oblachkom, Diablom Pit Sheptana, ini bahasa opo gitu kayak gitu tuh. Jadi kita itu seolah-olah ada di posisi si gadis ini yang disebutin tadi dengan 11 bukunya yang ada di perpustakaan itu, dan kita membaca buku-buku itu, buku 1 sampai buku 11, baru kemudian cerita-cerita lainnya yang ada di bagian belakangnya. Kalau gue sih yang gue tangkap seperti itu, dan nggak heran kalau Ziggy kemudian menyebutnya sebagai novel. Begini, kalau kita pakai definisi tradisional novel itu kan pasti ada plot, ya nggak sih? Kan konsep tradisional novel kan gitu ya, terus ada kejadian yang sehingga tokoh utama itu nggak bisa mundur lagi gitu. Kan gitu biasanya ya, biasanya kayak gitu. Mundur lagi maksudnya harus diterusin ceritanya gitu. For some reason, mau novel misteri kayak, mau novel keluarga kayak, mau novel lucu kayak gitu kan. Ya, cuman kan kalau pengarangnya bilang novel, ya udah kita terima aja itu sebagai novel gitu. Artinya ya benang merahnya ya si tokoh cewek itu kalau gue bilang gitu. Plotnya ya masing-masing ada di buku, yang nggak harus terpisah ya. Plotnya kehidupan dia gitu kalau menurut gue gitu. Tok, kita dengerin deh ceritanya Ziggy waktu dia bilang ini novel apa cerpen nih. Oke, boleh. Aku dapat pertanyaan itu juga dari editor. Ini kamu mau menjual sebagai cerpen atau novel? Itu novel. Jadi sebetulnya buku ini aku masukkan ke sayembara novel DKJ 2018. Dia nggak menang, tapi dia masuk ke daftar naskah layak terbit kalau nggak salah. Dan ceritanya seperti ini. Sebetulnya aku nggak ada motif besar mengenai kenapa menulis 3 dalam kayu. Alasannya adalah karena orang yang aku tulis di acknowledgement page, karena Mbak Septi yang juga mengenalkan buku ini ke KPG akhirnya. Jadi gitu Tok, Ziggy bilang ini novel Tok. Iya kan, ya lu ya berdua aja udah baca semua aja bingung ini novel apa cerpen gitu kan, apalagi gue cuma baca beberapa cerita gitu. Tapi yang jelas cerita-cerita dari yang gue baca ini memang sebenarnya sih bisa berdiri terpisah. Kalau maupun dianggap sebagai novel gitu ya, mungkin plotnya ya plot si wanita ini gitu ya, plotnya kehidupan dia gitu. Dan ini juga agak personal buat dia karena ini kan dipersembahkan buat 2 orang. Satu itu namanya Septi, gitu ya, Mbak Septi yang kemudian meyakinkan dia untuk menerbitkan buku ini. Kita coba dengerin. Di tahun 2018 aku bertemu dengan beliau, ngobrol-ngobrol aja, dan dia bilang, DKJ buka lagi loh. Ya, aku tahu. Terus nggak ngirim, enggak, aku lagi nggak nulis, tapi kirim aja, tapi tinggal 11 hari lagi. Jadi tapi dia emang agak insist, dia pengen aku menulis. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh, waktunya udah tinggal dikit banget. Tapi terus aku pulang ke rumah dan aku ngadu ke mama karena itu yang aku lakukan setiap saat. Mama, terus aku bilang ke mama, itu temen aku bilang pengen ini buka lagi, gimana kalau aku, tapi ya dikerjain aja, kata mama, tapi tinggal 11 hari lagi. Ya bisa kok, bisa. I think she doesn't know how writing works. Dipikirnya hari ini nulis, udah besok selesai gitu ya. Tapi terus aku ke atas, ke kamarku, terus aku pikir nggak mungkin. Terus jadi tapi kepikir apa sih, dalam waktu 11 hari, karena aku sudah 2 tahun berturut-turut ikut DKJ, aku udah tahu 40.000 kata, kira-kira 100 halaman. Jadi aku menarget 1 hari, seenggaknya kalau aku 1 hari 10 halaman, aku punya 1 hari untuk ngedit dan ngirim. Jadi that's what I did. Jadi sebetulnya cerita ini aku ambil nggak banyak referensi dan nggak banyak pemikiran. Itu aku tulis berdasarkan hal-hal yang sudah aku tahu aja. Dan akhirnya jadi satu, mungkin ceritanya seperti ada apa sih maksudnya, makna dari ceritanya jauh lebih attach ke pengalamanku dengan Ruang Perempuan dan Tulisan. Ketika itu aku baru bergabung dengan Ruang Perempuan dan Tulisan, jadi memang agak banyak membicarakan hal-hal yang dibicarakan juga dalam kolektif itu. Tapi emang motif utamanya adalah
ini adalah buku untuk Mbak Septi. Dan sebetulnya tadinya aku agak berat juga menerbitkan buku ini. Jadi makanya perlu waktu 5 tahun sampai akhirnya jadi. Karena aku juga agak reluctant menerbitkannya. Tapi kemudian dia bilang, aku nggak akan maksa kamu nerbitin. For whatever reason, kenapa aku nggak mau nerbitin, aku nggak menjelaskan juga. Terus, tapi dia bilang, tapi aku ingin, ini adalah buku yang tulisan kamu, aku agak jarang menemukan yang seperti ini. Jadi, aku ingin membaca kamu juga membaca tulisan kamu yang agak lebih dark dari biasanya. Dalam hati kamu sebelumnya pernah ada, tapi kupikir ini adalah buku yang kutulis sebagai hadiah untuk beliau. Jadi she can do whatever she wants with her gift. Jadi ya sudah, aku menurut dan aku menerbitkannya. Jadi sebetulnya alasan kenapa menulis 3 dalam kayu itu ya adalah karena Mbak Septi, bukan karena ada moral besar di belakangnya. Sebetulnya jawaban utamanya adalah itu. Tapi yang kedua itu tokoh Maria. Nah, tokoh Maria ini bikin gua merinding gitu loh, karena Ziggy cerita bahwa ini ada bagian dalam buku ini, ada salah satu bagian di buku ini yang cerita tentang tokoh Maria yang ceritanya tragis banget gitu loh. Dan itu ada di dunia nyata. Kita dengerin lagi deh. Di buku 8 ini ada cerita soal Maria. Dan ketika aku menulis itu karena seperti aku bilang, aku nggak punya ide harus nulis apa. Jadi aku harus mencari bahan-bahan yang semudah mungkin. Dan biasanya seperti aku juga pernah cerita di podcast Main Mata ya, aku suka menggunakan stimulasi visual. Dan salah satu yang aku gunakan adalah foto. Jadi foto yang diceritakan di buku 8 itu sungguhan ada, dan cerita di buku 8 ini sungguhan terjadi. Aku punya seorang teman dulu, tetangga, dan sekarang rumahnya adalah basementku. Namanya Maria. Dan pada suatu hari aku pergi ke rumahnya untuk minum habis kami main, dan aku pulang terus aku cerita ke mama karena posisi rumahnya itu sangat menyenangkan. Kalau aku turun gang, di samping sebelah kanan itu ada sebuah pintu yang langsung masuk ke dapur Maria. Dan aku cerita karena aku sangat excited, wow, langsung masuk dapur, itu adalah rumah impian. Begitu masuk langsung disebut makanan. Tapi terus mama bilang jangan pernah masuk ke rumah Maria lagi. Jadi aku nanya ada apa dengan rumah Maria, dan dia diceritakan bahwa ya seperti yang ada dalam cerita di buku 8 ini. Jadi kenapa aku akhirnya menulis ini adalah karena aku pikir setiap kali aku pulang ke rumah, biasanya lagi masa-masa lebaran begini, jadi agak pas juga. Aku selalu buka buku album foto lama, dan aku akan selalu ketemu foto itu, dan aku akan selalu nanya gimana, apa sih Maria ada di mana, apa kabar Maria, karena dia sejak sudah lama banget nggak ada. Aku cuma pernah ingat dia main dengan aku di usia 4 tahun, tapi mama selalu jawabnya nggak ada. Dan seperti yang aku ceritakan, Maria hidupnya sangat menakutkan, yang ibunya sampai disiksa seperti itu. Jadi aku sangat concern dengan Maria. Ketika kenapa aku akhirnya memutuskan untuk aku mau menerbitkan buku ini adalah sebetulnya aku ingin ketemu Maria atau seenggaknya ingin Maria baca, dan mungkin at least tahu ada yang masih mencari dia, ada yang masih mikirin dia, dan masih ada yang berharap dia baik-baik saja. Tapi fun thing, sebetulnya sekitar 2 tahun yang lalu aku pulang ke Lampung lagi, dan aku nanya mama lagi, Maria ada di mana, dan mama bilang baru ketemu Maria. Jadi salah satu alasan kenapa buku terbitkan sebenarnya sudah hilang di tahun 2021, di tahun lalu ya. Jadi Maria baik-baik saja, dia ada di Jakarta bersama kakaknya. Dan aku tanya mama Maria di mana, terus katanya ya dia masih di rumah sakit jiwa. Ya tentu saja, aku bilang kenapa tentu saja, dan kenapa selama ini tahu tapi nggak pernah ngasih tahu. Tapi at least seenggaknya Maria baik-baik saja. Jadi ya begitulah. Jadi kenapa aku nulis buku ini juga selain untuk Mbak Septi yang menurut aku juga ingin sekalian mencari Maria. Nah, kalau masalah gaya penulisan sekarang gitu, gaya penulisannya, gue ngerasa gaya penulisan Ziggy itu kalau teman-teman bilang dark gitu ya katanya. Kalau gue di beberapa kasus mungkin dia mencoba untuk menjadi, gue sebut ya ketika wawancara dengan Ziggy ya, apakah akan mencoba jadi thriller gitu, suspense thriller gitu, walaupun kalau gue bilang, gue kadang-kadang kalau ngeliat beberapa cerita, sepertinya bisa dijadiin mirip dengan Alfred Hitchcock, tapi nggak sampai segitu jauh sih gitu.
Tapi iya kan kayak gitu kan, ada mirisnya gitu, ada mirisnya. Jadi kan suspense thrillernya bukan cetar-cetar gitu, walaupun ada beberapa orang bilang cerita Ziggy itu suka ngagetin gitu kan. Kalau gua ngelihat ada beberapa cerita dia yang justru miris gitu, bukan ngagetin tapi miris. Miris itu gimana ya? Ngenes gitu. Bukan Ernest Prakasa bukan ya, bukan ngenes Ernest Prakasa. Apa sih gitu ya. Tapi membuat kita serem banget ya kalau kayak gitu ya. Bukan serem gara-gara kita dikagetin gitu. Seperti yang gua kutip ketika di cerita buku 6 tentang gadis hamil, yang kemudian ada yang cowok-cowok berandalan, akhirnya ada yang ditusuk-tus, ada yang potong tangannya gitu kan, misalnya gitu ya, dia kemudian semua dikumpulin ditusuk-tusuk gitu. Itu kan miris gitu. Apakah thriller ngagetin? Enggak, tapi miris gitu. Jadi hanya beberapa cerita dia tuh ya kalau dibilang dark, kalau dark menurut gua itu adalah kayak H.C. Andersen lagi-lagi itu dark menurut gua gitu kan. Love story yang dark gitu. Kalau ini lebih ke arah ya itulah, mungkin genrenya dia menurut gua seperti itu sih kali. Walaupun Ziggy sendiri tipe penulis yang nggak suka di genre-genrekan. Di genre kan tidak suka. Ya itu kan hak dia ya. Dia kan sebagai pengarang berhak untuk mengatakan gue tidak genre tertentu dan gue menganggap buku gue sebagai sebuah novel. Sorry ya Ziggy ya. Ya wajar-wajar aja, nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Oke. Sekarang gue mau balik ke Stephen, karena Stephen tadi kan bilang ini udahlah nikmatin aja setiap cerita-cerita lepas di sini seperti sebuah sirkus kehidupan, dan sirkus itu buat gue kata yang sangat menarik karena ya benar-benar kayak ada cerita tentang orang yang depresi, ada cerita yang kehidupan seorang ibu yang tidak disetujui oleh suaminya mau jadi pemain teater, tapi kemudian di tengah-tengahnya ada cerita yang ketika kita baca kita langsung menyimpulkan nih pasti ada apa-apa nih dengan si ibu ini. Karena kita diajak bermain dengan pikiran kita sendiri ketika membaca ini. Nah, ini banyak yang dark loh ceritanya, Van. Gimana caranya ngenikmatinnya, Van, kalau lu, Van? Cukup sulit ya sebenarnya. Kalau kita pengen cerita yang dalam tanda kutip normal ya. Normal itu pasti gimana, Van? Normal tuh gitu. Happy aja, iya. Bagaimana cara menikmatinya? Saya kira kita ini aja, ikut aja dalam permainan ceritanya Ziggy gitu ya. Karena Ziggy tuh nggak terduga aja gitu ya. Aku kira kejutan-kejutannya tuh yang layak untuk selalu dinantikan di tiap lembar buku ini gitu. Oke. Kalau dari gambarnya Ziggy bahwa ini novel gitu ya, tokoh sentralnya ada si perempuan yang punya 11 buku itu gitu, dan setiap buku punya cerita yang berbeda-beda, yang dalam istilahnya Stephen tadi kayak sirkus kehidupan gitu karena beragam banget. Tapi ada satu hal yang menghubungkan ke 11 buku itu. Kurang lebih seperti itu kan yang ingin digambarkan. Karena dia bilang, nih gue baca lagi ya. Setiap buku menyajikan cerita yang sepenuhnya berlainan dari buku lain. Jadi buku itu istilah Ziggy untuk bab ya. Mungkin seperti itu. Karena kalau kita bilang buku, nanti orang yang dengerin ngebayangin, ada 11 buku. Enggak. Gitu. Terus dia bilang, setiap buku menyajikan cerita yang sepenuhnya berlainan dari buku lain, tapi kita sebagaimana gadis itu tahu bahwa ada satu hal yang menghubungkan 11 buku itu. Menurut lu, Van, apa yang menghubungkan 11 buku itu? Jadi baca ulang karena gue penasaran, pengen tahu gitu loh. Yang menghubungkannya itu adalah nasib perempuan ya, Bang Rane. Yes. Dan itu yang akan teman-teman dan para pembaca untuk menggali lebih dalam lagi gitu ya, apa yang menjadi concern dari Ziggy gitu. Teman-teman, sebelum kita lanjut, gue perlu bilang bahwa peluncuran bukunya Ziggy ini melibatkan banyak podcaster ya, yaitu ada Mas Ivan Dana dari podcast tentang buku, Mbak Irza dari podcast Bicara Buku, dan Mbak Patricia Wulandari atau Patty dari podcast Main Mata. Jadi, setelah kalian mendengarkan ini, cobalah main juga ke podcast teman-teman yang lain tadi, Bicara Buku, tentang buku, dan podcast Main Mata, karena mereka juga punya sudut pandang yang lain yang berbeda dalam melihat bukunya Ziggy yang baru ini, yang didasarkan dari acara peluncuran buku yang kita bareng-bareng bikin bersama teman-teman dari penerbit KPG. Jadi thank you banget teman-teman dari KPG. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian kedua yang akan lebih menyoroti tentang Ziggy dan buku-buku yang mempengaruhinya atau buku-buku yang dibacanya. Biasa, ini pertanyaan standar kepo buku yang selalu kepo dengan bacaan orang, termasuk juga bacaannya Ziggy. Tapi sebelum itu, buat ngasih gambaran kepada teman-teman seperti apa sih gaya tulisannya Ziggy,
Steven, Toto, dan gua akan membacakan cuplikan-cuplikan favorit kami dari novel 3 Dalam Kayu ini. Pertama sekali Steven akan membacakan salah satu cuplikan dari buku 1. Sekali lagi teman-teman, kalau kita sebut buku 1, 2, 3, 4, sampai 11 itu bukan berarti ada lebih dari satu buku. Tetapi mungkin ini lebih mirip ke bab ya, atau penggalan-penggalan dari isi novel tersebut. Jadi kita dengerin, Steven dari buku 1. Aku menemukan kawanku di dalam karung goni minggu itu. Ibu pergi untuk membeli ikan selar. Pagi-pagi sekali, aku ikut serta di belakangnya. Daster ibu berwarna hijau dan kembang-kembangnya berwarna merah. Rambutnya dicepol dan mulai berubah. Aku suka sandal jepitnya, karena sudah usang dan membuat suara berderit aneh ketika dia melangkah. Tangannya kurus tapi kuat, dan jarinya kelihatan pendek dan gembira ketika melambai padaku di gerbang pasar. Aku boleh bermain di luar sambil menunggunya, dia bilang. Asal jangan terlalu jauh, supaya tidak sulit dia temukan. Dia sudah berpuluh kali berpesan demikian padaku, tapi belum pernah aku menggubrisnya. Kawan-kawanku akan muncul dari belakang pantat ibu-ibu mereka, dan kami akan berlomba-lomba ke sawah dan menakut-nakuti kerbau. Ketika siang sudah terik, kami akan kembali ke perumahan, kotor bagai dubur anjing. Ibu sudah di dapur, menggiling kunyit atau menanak nasi, tidak repot-repot mengharapkan kedatanganku di depan gerbang pasar. Dan selanjutnya Om Toto di Singapura akan membacakan cuplikan yang diambil dari buku atau bagian 6 dari buku ini. Ketika gadis itu hamil, semua orang kaget, bingung, dan mual. Terjadi sesuatu, tapi tidak ada yang tahu apa. Gadis itu juga tidak tahu cara menjelaskannya apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa ada yang terjadi. Seperti juga setiap hari selalu ada yang terjadi. Ibunya menangis di rumah. Maka para tetangga yang memutuskan untuk turut pergi mengekorinya ketika sore datang dan bunga Nusa Indah menanti. Mereka meringkus para lelaki di tangga depan bioskop. Yang satu dibacok kakinya, yang lain tangan dan punggungnya, yang sial, kepalanya. Para lelaki dimasukkan ke gedung bioskop yang sudah ditutup pada malam hari, ditelanjangi, dan ditusuk-tusuk di sana-sini sampai pagi. Ya, itu tadi Toto, dan sekarang gue mau ngambil salah satu cuplikan dari bagian yang bisa dibilang favorit gue ya, walaupun ceritanya sangat tragis, yaitu dari buku 8 atau bagian 8 dari novelnya Ziggy ini. Maria, Maria, Maria. Jangan lihat ke dalam rumah Maria. Di dapur, Ibu Maria diikat di atas meja. Pakaiannya dilucuti dan mulutnya disumpal. Maria, Maria, Maria. Maria ada di pintu. Bersama kakak lelakinya. Berdua saja. Maria selalu bersama kakak lelakinya. Maria, Maria, Maria. Kenapa ada orang seperti Bapak Maria? Oke, teman-teman, kita masih di Kepo Buku dan kita masih cerita tentang peluncuran buku 3 Dalam Kayu karya Ziggy Zesha, tuh kan jadi lupa lagi gue, Zesha Zeovina Zabriskie. Bisa. Ziggy tuh paling gak suka loh ditanyain soal namanya. Bosen. Anyway, selain ngobrolin tentang buku, kita juga jadi kepo tentang latar belakang kehidupan Ziggy dan hubungannya dengan buku. Dan di situ ternyata banyak terungkap cerita-cerita menarik dari kesehariannya Ziggy, pilihan-pilihan bukunya dia gitu ya. Kita dengerin dulu cuplikannya ya. Ini pertanyaan dalam tanda kutip standarnya kepo buku nih. Kalau kita ngepoin orang siapapun, bintang tamu kayak pendengar kayak gitu ya. Mbak Ziggy, buku apa yang terakhir dibeli atau buku apa juga yang saat ini sedang dibaca? Oh, yang terakhir dibeli Atavisme Pak Budi Dharma. Kemarin aku nyari buku orang-orang belum internet, ternyata dicuri mama terus tidak kembali. Dia sering banget mencuri buku. Aku ketemu di dalam kamarnya ada buku-buku yang emang udah lama aku cari. Rafinus Pak Budi Dharma, Sihir Perempuannya Mbak Intan. Kayak ternyata selama ini aku cari-cari dari Jakarta, Bandung, Lampung, semuanya ada di kamar dia. Gitu. Dan itu belum sebetulnya ada di belakang, sudah aku simpan supaya nggak dicuri. Yang terakhir yang sedang aku baca apa ya? Aku baca Arapaima
lagi baca Ulang Arapaima Intan Roheni. Itu soalnya pendek jadi bisa dibaca sambil sahur. Oke. Waktu sahur baca itu gitu ya. Tapi gue seneng nih. Itu derita para pembaca buku atau para pencinta buku tuh. Biasanya kita lagi baca, terus bukunya entah tiba-tiba hilang aja gitu dari rak kita gitu ya. Ada yang ngambil. Itu tuh derita banget gitu. Oke. Salam buat mamanya Ziggy yang lagi asik baca orang-orang Bloomington saat ini. Udah selesai tapi nggak dibalikin. Kesannya adalah orang ini kenapa sih kok aneh ya, memang namanya juga Pak Budi Dharma. Tapi berarti keluarga semua suka baca ya Ziggy ya? Sampai mama nyolong dalam tanda kutip bukunya. Emang nyolong. Gak pakai tanda kutip, itu memang nyolong. Itu gak pakai tanda kutip ya? Ya, kan nanti takut kualat saya. Emang gitu ya? Suka baca memang. Nah, kalau dari cerita Ziggy tentang keseharian dia dengan buku, pilihan buku-bukunya dia, gimana, Tok? Gue bingung ya sebenarnya kalau menilai orang. Mungkin Ziggy itu menurut gue sih introvert orangnya ya. Menurut lo kayak gitu ya. Coba apakah buku-bukunya mempengaruhi gaya tulisan ya? Mungkin juga sih dilihat dari tadi buku yang dia sharing, yang dia baca tadi gitu kan. Tapi menurut gue buku yang dia baca itu tidak selalu mencerminkan kehidupan dia sih sebenarnya gitu. Gue jadi kayak silet ya. Gue bisa melihat kepribadian orang dari buku-buku yang biasanya dia baca, tapi karena rentetan gitu, maksudnya banyak gitu ya. Gue kira-kira nih orang ini sukanya ini karena begini gitu. Tapi kalau cuma 1-2 dia bilang gitu ya susah juga sih sebenarnya. Kalau gue sih, gue nggak mau sotoy banget lu baru tahu dia baca gitu terus menilai orang. Gue susah juga sih kalau. Tapi ada poin menarik ketika lo bilang introvert, karena Ziggy sendiri bilang kan keseharian dia itu memang dia nggak banyak kemana-mana gitu loh. Iya betul. Bahkan betul. Lu inget gak, Van? Gue lupa inget, tapi lu inget gak? Ini buku bahkan ditulis hanya beberapa 10 hari apa ya? 11 ya? 11 hari. 11. Iya. 11 hari, 1 hari 10 halaman, itu pun udah ada 10.000 kata yang dia buang. Iya, betul. Gitu. Kan hebat banget ya. Apa memang menjadi penulis award winning itu memang harus maafkan pilihan kata gue, tapi harus segila itu gitu loh. Ya pasti harus serius, fokus gitu. Nah, ini kan buku pertama ya, yang dari Ziggy yang gua baca. Lu juga gitu ya, Tok ya? Stephen juga kan buku pertama Ziggy ya? Iya. Kesan kita waktu itu, paling nggak gue bilang Ziggy ini old soul gitu, bukan old school tapi old soul. Jadi anak muda tapi dengan jiwa yang tua gitu loh. Bukan ngatain dia tua gitu, enggak, tapi dewasa nggak bisa dibilang dewasa juga. Old soul itu apa ya, gimana nerjemahinnya? Ya tua gitu. Awalnya itu kan dari gaya-gaya tulisannya gitu kan ya, yang kalau untuk orang seumur Ziggy, kalau gue nggak tahu Ziggy, gue baca gini gue langsung menyimpulkan ini kayaknya orangnya udah senior gitu loh gaya udah tulisannya senior, gitu. Tapi udah wise gitu ya. Iya, udah wise, pilihan-pilihan ceritanya. Tapi bukan sok tua, beda ya, bukan sok tua ya. Beda ya. Benar. Harus jelas gitu. Old soul gitu. Dan gue semakin diyakinkan ketika salah satu buku yang dia sebut adalah orang-orang Bloomington-nya Budi Dharma. Gitu loh. Tapi itu menarik gitu loh. Mungkin itu yang mempengaruhi dia untuk pemilihan bukunya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Van? Ya, dia benar-benar apa ya? Determinan gitu ya dengan karir menulisnya gitu. Betul. Kalau itu tidak terlakukan lagi lah ya. Betul. Bahkan dia saking dia berusaha untuk mencoba orisinilnya, kan dia juga ceritakan bahwa dia nggak mendalami sastra gitu loh. Dia kan latar belakangnya bidang hukum kan. Betul. Iya. Jadi dia bilang dia nggak mau masuk ke dunia sastra lewat pendidikan formal lah kurang lebih gitu. Karena dia bilang dia takut tulisannya jadi terbatas, ikut pakem-pakem tertentu gitu ya, jadi terkekang dalam tanda kutip gitu loh. Padahal dia ingin bebas, dan inilah wujud dari kebebasan seorang Ziggy. Kumpulan cerpen mau dia sebut novel bebas-bebas aja gitu. Iyalah, dia nggak terbatas pakem, betul. Nah, yang barusan kita obrolin tadi itu tergambar dari pertanyaannya Stephen ke Ziggy. Kita dengerin ya cuplikannya ya. Kira-kira genre buku apa lagi yang akan kamu buat gitu untuk proyek kedepannya?
Kalau genre sebetulnya aku nggak pernah mikirin sih mau bikin genre apa. Sekali lagi aku selalu bikin buku biasanya impulsif ya. Dan setelah jadi pun aku nggak mikirkan ini masuk ke kategori mana. Dan itu jadi hal yang sangat susah sih sebetulnya. Kalau nggak salah kan banyak juga penerbit yang mau meminta submission naskah dengan age range, genre, dan mirip buku apa. Dan itu aku sama sekali nggak bisa menjelaskan karena aku memang nggak suka mengkategorisasi atau mengidentifikasikan buku karena itu restricting interpretasi juga ya. Makanya sekali lagi apakah ini suspense dan thriller, apakah ini memang ceritanya soal perempuan, itu lagi-lagi ada hubungannya kan. Itu kalau aku memang bilang ini ya ini suspense dan thriller, tapi itu kan sekali lagi ada lebih dari itu ya. Jadi mengenai genre yang ada di sampel surat yang sebagai bonus 3 dalam kayu juga aku nggak tahu itu sebetulnya genrenya apa. Sebenarnya cerita udah selesai, tinggal di refining. Mungkin agak lucu sih, tapi aku nggak bisa bilang komedi ya. Kalau aku bilang misalnya kita pergi hari ini genrenya humor, apakah itu selucu itu? Apakah makan tulang itu lucu? Jadi agak susah. Dan kalau aku bilang misalnya di Tanah Lada itu adalah cerita anak-anak, apakah boleh begitu? Itu jadi aku memang ketika menulis sebetulnya agak intentional juga pengen blurring mengenai apa sih kategorisasi genre ini, karena sebetulnya menurut aku itu adalah hal yang sangat restriktif ya. Dan sebetulnya itu kan keperluannya ada di toko buku ya. Mereka mau taruh di bookshelf mana, sebetulnya tapi itu bukan tanggung jawab penulis. Mereka harus mendefinisikan karya mereka seperti apa. Gue ngebayangin Mbak Christine dan teman-teman di KPG atau di toko buku lain begitu terima bukunya Ziggy langsung, aduh ini masuk kemana lagi genrenya. Mungkin habis ini KPG boleh curhat. Silakan Mbak Christine nanti curhat. Jadi gitu, ini Kepo Buku reaksi kita terhadap bukunya Ziggy 3 dalam kayu. Dan juga pastinya kita putar cuplikan-cuplikan waktu kita ikutan press conference. Goya banget ya kita ikutan press conference ya. Pertama tuh, perdana ya. Perdana loh. Tapi ini kan bisa menunjukkan kepada dunia, anjing. Dunia. Kok ada anjing? Bulan puasa kok ada bahwa menarik loh ternyata loh apa yang dilakukan oleh KPG dengan peluncuran buku gitu ya. Kalau peluncuran buku yang biasanya gitu kan mengundang media gitu kan, terus ada acara resmi, sambutan segala macam. Ini enggak, langsung ngumpulin beberapa blogger buku, langsung ngeroyok penulisnya gitu loh. Seru banget, dan ini bisa jadi contoh menarik gitu lah buat yang mau nerbitin buku. Yuk undang lagi yuk, mau kok kita. Ketagihan, seru soalnya ngobrol sama penulis-penulis tuh gitu. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah mengikuti cuplikan ini. Dan pastinya kita mau terima kasih kepada KPG, penerbit KPG, dan juga terima kasih kepada teman-teman podcaster buku. Jadi ada Mas Ivan dari Tentang Buku, ada Mbak Irzabel dari mana, Van? Dari apa ya? Bicara buku. Bicara buku. Dasar. Iya. Bicara buku. Dan juga ada Mbak Peti atau Patricia Wulandari dari podcast Main Mata gitu. Dan pastinya terima kasih kepada Ziggy Zesya Zeovina Zabriski. Lu tahu nggak sih komentar gue yang bikin ngakak terakhir ketika ditanyain kesan dia tentang para podcaster buku ini? Ngobrol sendiri. Dia bilang, ya gitu deh, mereka ngobrol sendiri. Gak apa-apa. Ya namanya juga podcaster buku, kalau nggak ngobrol kan nggak seru. Betul. Dan sebelum kita pamit, kita juga mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan rekamannya untuk ikutan dalam Bajak Kepo Buku. Udah dengerin belum, Tok? Van, yang Mas Adit sama Mas Tristan? Udah, gue udah keren banget, keren. Jadi mikir, nih jangan-jangan Bajak Kepo Buku beneran kita tersaing ini. Iya, gue juga jadi mikir nih, bahaya nih. Jangan-jangan nanti kitanya tenggelam. Jangan-jangan, tapi gue lihat sisi positif ya. Jangan-jangan kita perlu jadi manajer mereka aja sih.
Dan kalau gue ngelihat sisi positifnya gini, bahwa dari situ mereka mudah-mudahan akan tergoda, terilhami untuk bikin podcast buku, jadi lebih rame lagi podcast buku. Kompetitornya Kepo Buku jadi lebih banyak. Betul. Tapi kan setiap orang punya gayanya masing-masing gitu ya. Kita seneng-seneng aja. Seperti kita ngobrol dengan Ziggy yang kemarin itu kan juga ada podcaster buku yang masing-masing gayanya beda-beda dan kita bisa punya sudut pandang berbeda. Tenang aja. Gitu. Betul. Asiknya. Kalau lu Van gimana Van? Baca Kepo Buku Van? Pilihan bukunya bagus, aku kira menarik. Nah, buat yang mau tahu lebih jauh, kita udah bikin video satu tuh untuk penjelasannya karena banyak pertanyaan yang kita kumpulin dan kita berusaha jawab di situ buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat untuk ikutan baca Kepo Buku. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Toto. Terima kasih. Steven, terima kasih. Terima kasih Bang Rane, Mas Toto. Terima kasih juga sudah memandu acara peluncuran bukunya dengan keren banget. Asik. Halo. Siapa tadinya yang disuruh mandu? Coba, ayo. Siapa yang disuruh mandu tadinya? Steven. Lah. Orang yang nggak datang ini ya, briefing gitu ya. Mereka nggak datang briefing disuruh mandu kan. Bisa kacau itu kan jadi acara apaan? Oh, jadi berantakan acaranya. Oke, thank you. Selamat malam ya. Oke, thank you.